Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Ayo anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Dan kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo anak-anak, selanjutnya kita membaca. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, kata Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan, kata Mutiara. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, jawab Udin. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, kata ibu. Kalian memang anak-anak yang hebat, jawab ayah. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat. Ketika keluarga Udin akan berwisata, Udin meminta wisatanya untuk pergi ke kebun binatang. Sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Udin dan Mutiara. Tetapi Mutiara mengusulkan bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang dahulu, lalu liburan yang selanjutnya baru pergi ke pegunungan. Anak-anak, di sini terjadi kesepakatan. Dari usulnya Mutiara, akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang. Walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Anak-anak, membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh berbeda pendapat atau usul. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Anak-anak masih ingat kan lambang sila keempat dan bunyinya?
Ya, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Dan bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, berikut ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Contohnya, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi, melakukan musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga, dan musyawarah menentukan sekolah anak. Ayo anak-anak, coba kalian perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Pada teks percakapan tersebut terdapat ungkapan. Apakah kalian bisa menemukan ungkapan tersebut? Ya, terdapat kata ungkapan jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Jalan tengah artinya solusi. Dan ungkapan yang lainnya ada kepala dingin. Kepala dingin artinya tidak mudah marah. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya kalian bisa mencoba. Ayo kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan sesuai dengan isi percakapan yang tadi sudah kita bacakan. Kalian bisa mencoba dan mengerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Ayo anak-anak, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Cerita yang berjudul Berwisata ke Kebun Binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil ... Ayo anak-anak, coba kalian perhatikan kembali kata-kata yang sudah tersedia. Kemudian kalian tuliskan kata-kata yang sesuai untuk melengkapi cerita tersebut. Contohnya, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil ... Diambil apa? Ya, diambil jalan tengah. Untuk cerita yang selanjutnya, kalian bisa baca dengan teliti, lalu lengkapi menggunakan kata-kata yang sudah tersedia. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ayo anak-anak, selanjutnya kita mengamati. Carilah sebuah tiket bekas, mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Lalu, laporkanlah isi dari tiket itu. Perhatikan contoh. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Ayo perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Perhatikan anak-anak. Nilai ratusannya adalah 300, maka ada 3 kubus ratusan. Nilai puluhannya adalah 50, berarti ada 5 kubus puluhan. Dan nilai satuannya adalah 4, jadi ada 4 kubus satuan. Maka banyaknya kubus ada 354 atau dibaca 354. Perhatikan contoh berikutnya. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 nilai ratusannya adalah 400, maka ada 4 kubus ratusan. Ditambah nilai puluhannya adalah 50, maka kubus puluhannya ada 5. Dan ditambah nilai satuannya ada 4, maka ada 4 kubus satuan. Jika dijumlahkan,
banyaknya kubus ada 454, dibaca 454. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita menulis. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Perhatikan contoh nomor 1. Ada bilangan 675. Bila kita tulis atau kita baca menjadi 675. Baik, untuk nomor yang selanjutnya kalian bisa berlatih dan kerjakan seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.